Mungkin sampai sekarang juga hampir tiap waktu ada itu kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Saya bersentuhan dengan para korban itu, waduh, miris memang. Ada video beredar viral gitu ya, 12 orang di Sandra gitu, disekap. Yang dari Sukabumi itu ya? Iya, Myanmar kan gitu ya, disekap. Yang dia berhasil mengirimkan video, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda, podcastnya para pemuda Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, senior kita, tokoh pejuang aktivis 98. Beliau adalah Bang Muhammad Mardiansyah. Selamat datang, Bang. sama-sama, selamat sudah bisa mengundang. Terima kasih telah berkenan hadir, Bang. Abang ini saya lihat riwayatnya panjang sekali di riwayat organisasi, tapi saya singkat saja riwayat pekerjaan terakhir sekarang sebagai staf ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, tenaga ahli. Tenaga ahli ya, Bang ya? Tenaga ahli. Oke. Bang, hari ini saya dibisiki anak-anak tadi, Ya. kita bahas soal tindak pidana perdagangan orang. Ya. Tapi sebelum itu, Abang jelasin dulu Abang siapa. Ya. Karena pemuda Indonesia harus tahu nih, Bang. Ya, pertama terima kasih sudah mengundang saya. Saya Muhammad Mardiansyah, itu nama lengkap. Biasa dikenal Semar. Jadi kalau teman-teman pergaulan ya, teman-teman aktivis dan lain sebagainya taunya Semar ya. Dari masa aktivis sampai sekarang sebenarnya. Nah, sudah ada beberapa memang aktivitas saya ya yang saya lalui, dan sekarang ini kebetulan menjadi Ketua Umum Rampai Nusantara. Rampai Nusantara. Nah, Rampai Nusantara ini organisasi kemasyarakatan yang sampai saat ini memang sudah ada kepengurusannya itu di 34 provinsi, 305 kabupaten kota. Jadi kalau provinsi itu Dewan Eksekutif Wilayah, kabupaten kota Dewan Eksekutif daerah gitu ya. Nah, ini organisasi yang kita bangun sekitar ya 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu, belum terlalu lama juga. Yang sesungguhnya memang organisasi ini kan sama juga seperti organisasi-organisasi lainnya yang tumbuh, tenggelam, tumbuh gitu ya, sama. Cuma karena ini kumpulan teman-teman aktivis yang sudah juga banyak berkecimpung di dunia gerakan, maka ketika kita membangun Rampai Nusantara, saya minta supaya teman-teman yang berkumpul bersama ini ya naik kelas lah sebagai aktivis, itu satu. Yang kedua, sedikit banyaknya Rampai Nusantara ada ya harus memberikan manfaat buat banyak orang. Gitu. Nah, kalau disinggung tadi soal tenaga ahli di LPSK, cukup lama memang saya tenaga ahli di LPSK itu sekitar 6 tahun. Sekarang sudah enggak memang. Sekarang sudah tidak. Cuma memang staf khusus di salah satu pejabat negara lah gitu ya. Nah, untuk LPSK ini yang ada irisannya sebenarnya dengan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Pekerja migran ilegal dan lain sebagainya. Karena waktu saya jadi tenaga ahli di LPSK itu, kan LPSK itu memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, sekaligus juga memberikan layanan-layanan yang menjadi hak para korban. Salah satunya kasus tindak pidana perdagangan orang. Jadi banyak sekali memang kasus-kasus yang kita tangani terkait dengan kasus TPPO, dan banyak itu rasanya nggak terhitung ya waktu saya jadi, mungkin sampai sekarang juga hampir tiap waktu ada itu kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana masyarakat kita yang ingin mengais rezeki ya, mengadu nasib ke negara orang gitu, ke negeri orang untuk bisa mendapatkan upah yang lebih layak dengan banyak proses-proses yang tidak dilalui dengan legal. Dengan proses yang memang semestinya gitu, yang akhirnya itu ketika mereka menjadi pekerja di luar negeri itu menjadi masalah yang berdampak juga selain pada dirinya juga itu menjadi masalah juga buat negara. Karena ini kan bicara warga negara yang ada di negara lain.
mau tidak mau negara juga bagian dari itu. Nah kita bersyukur memang di zamannya Pak SBY akhirnya memang secara khusus dibuatlah lembaga, dibuat badan. Kalau dulu kan BNP 2 TKI ya. Nah sekarang BP 2 MI. Nah ini kan di zamannya Pak SBY kalau nggak saya salah ingat, zamannya Bang Jumhur pertama kali jadi kepala badan, yang itu fokusnya memang penanganan pelindungan para pekerja migran gitu ya, yang ditempatkan atau dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini jadi panjang kemana-mana saya. Nggak apa. Jadi panjang kemana-mana. Nah, ini yang menurut saya ketika saya bersentuhan dengan para korban itu, aduh, miris memang. Miris sekali. Dan rata-rata pekerja kita yang ditempatkan ke luar negeri itu pekerja yang memang dalam taraf ekonominya itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Dia tinggalkan keluarga, kadang dia tinggalkan anak dan lain sebagainya gitu untuk mengais rezeki dengan berbagai modus. Dengan berbagai modus yang rekrutmen pekerja migran ini itu macam-macam sudah. Dan itu masuk ke pelosok-pelosok itu. Dan tanpa mereka sadari bahwa itu berisiko tinggi buat dirinya. Mereka kadang nggak bisa pulang dan lain sebagainya gitu, dan mengalami kekerasan yang dulunya misalnya dijanjikan akan menjadi pekerja di toko, ternyata dia jadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya pun banyak sekali yang tidak digaji, ditahan gajinya bertahun-tahun, paspornya ditahan, tidak bisa pulang dan lain sebagainya. Ini yang ya sedikit banyak ya persoalan-persoalan pekerja migran di luar negeri yang memang menarik untuk kita sedikit kaji ya atau diskusikan, karena kan sekarang ini jarang orang yang konsen terhadap itu ya. Orang banyak bicara soal bagaimana program hilirisasi, bagaimana kita menjaga programnya makan bergizi gratis dan lain sebagainya di era Prabowo dan Gibran gitu ya. Tapi bagaimana pemerintahan ke depan yang sudah hitungan hari ya, bulan depan mungkin sudah pelantikan presiden kan gitu ya, kita masuk di eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita tidak pernah melihat di ruang-ruang manapun yang bicara khusus soal pekerja migran. Nah sedangkan pekerja migran dalam data yang kita tahu, itu devisa yang didapatkan dari ini kan kedua terbesar dari migas itu. Kedua terbesar dari migas, gitu ya. Devisa yang menurut saya cukup signifikan untuk pendapatan negara ya melalui devisa ini. Terus mengapa persoalan-persoalan pelindungan terhadap pekerja migran itu tidak menjadi fokus dari pemerintah yang lalu, pemerintah yang sekarang sampai pemerintah yang ke depan, kita belum tahu bagaimana konsep mereka. Terakhir kita lihat di Myanmar misalnya. Ada video beredar viral gitu ya, 12 orang disandra gitu, disekap. Yang dari Sukabumi itu ya? Iya, Myanmar kan gitu ya, disekap. Yang dia berhasil mengirimkan video, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya misalnya. Yang menurut saya pemerintah dalam hal ini BP 2 MI ya, harusnya dia melit pelindungan dan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dengan berkoordinasi ke Menlu dan lain sebagainya untuk bisa mencari tahu warga negara kita yang terancam jiwanya itu ada di mana gitu. Jangan juga negara, misalnya begini, negara mendapatkan pendapatan dari itu tapi tidak mengurus orang yang memberikan pendapatan itu gitu. Nah menurut saya kan nggak fair ya. Dan kepala badan tentu punya kewenangan yang cukup besar terkait dengan pelindungan ini, dan dia punya juga kewenangan dalam undang-undang yang sudah diatur untuk berkoordinasi dengan banyak stakeholder ya dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Nah ini yang menurut saya cukup menarik ya, makanya saya khusus memang senang sekali diundang sama teman-teman di sini gitu untuk diskusi soal tidak pidana perdagangan orang, pekerja migran ilegal dan lain sebagainya.
yang menurut saya mudah-mudahan sumbangsi diskusi kita itu bisa juga didengar juga sama pemerintah yang akan datang ya. Betul. Bahwa masih banyak persoalan-persoalan pekerja migran, masih banyak persoalan-persoalan rekrutmen orang-orang yang kan begini ya. Ketika kita menjual sumber daya manusia kita yang qualified gitu ya, tentu harganya pun juga tinggi. Betul. Nah, bagaimana caranya menciptakan sumber daya manusia atau pekerja-pekerja yang qualified? Ya tentu ada ruang pemerintah untuk melakukan itu. Pelatihan-pelatihannya, bagaimana kita juga bisa memberikan pendidikan-pendidikan sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri. Dan kita itu masih, kalau di Asia Tenggara ya, termasuk yang masih kalah saing lah. Dari segi kualitas pekerja ya, itu ya misalnya Filipina dan lain sebagainya itu masih agak tinggi, lebih tinggi kualitasnya dibanding pekerja-pekerja kita. Yang menurut saya konsen pemerintah harus sudah mulai di-push ya terkait ini. Kalau tidak, ya sayang sekali. Pertama begini, ini kan juga bisa menempatkan pekerja-pekerja kita yang tidak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri ke luar negeri. Nah, berdasarkan data BPS kan kita tahu masih ada jutaan orang yang tidak bekerja, kan gitu ya. Dengan jumlah orang yang punya masa kerja itu sekian ratus juta, itu masih ada sekitar 9 juta sekian lah yang tidak mendapatkan pekerjaan. Yang menurut saya selain ini bisa menyerap tenaga kerja ya, bahwa pemerintah memfasilitasi itu, juga bisa memberikan pendapatan terhadap negara melalui devisa yang tadi nomor 2 setelah migas. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik dan cukup kuat sebenarnya, yang harusnya betul-betul bisa dilakukan banyak hal oleh pemerintah agar kasus-kasus yang menimpa pekerja-pekerja kita di luar negeri itu, kalaupun tidak hilang, setidaknya diminimalisir. Kan kita tahu Pak Prabowo pernah juga membantu, kan gitu ya, korban. Warga NTT yang NTT dihukum gantung kalau nggak salah ya. Gantung segala macam, kan kita pernah dengar itu. Dan beberapa waktu lalu juga pernah artis Baim Wong juga membantu korban TPPO, pekerja migran yang tidak bisa kembali ke Indonesia, sedangkan mereka terancam jiwanya. Oleh majikannya, mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, Mbok ya, ini yang harusnya soal-soal ini ya menjadi satu skema pelindungan yang dibangun oleh BP2MI dengan sangat baik harusnya. Kewenangan sudah ada, kan begitu ya. Aturan-aturan yang mengakomodir segala kewenangannya juga sudah dibuat. Undang-undangnya sudah ada. Garis koordinasi juga itu bisa dilakukan. Satgas pun sudah ada. Bahkan yang menarik sekarang Polri juga membuat itu. Struktur Polri sekarang baru saja ada itu terkait dengan TPPO. Jadi struktur di kepolisian ya, di tingkat Polda maupun di Mabes itu sudah ada yang menangani khusus terkait dengan TPPO, yang fokus kayak beberapa hari lalu deh kalau kita update informasi ya, menangani soal-soal kasus khusus TPPO yang memang kalau saya melihat yang menstimulus ya, Polri mengakomodir soal kasus-kasus TPPO ini di Kopsnya itu untuk memberikan pelindungan terhadap ibu dan anak. Ibu ya, perempuan dan lain sebagainya. Makanya khusus dibuatlah itu selain cyber ya. Nah, ini yang menurut saya hampir semua orang kan juga peduli soal itu. Nah, kalau misalnya kita punya badan khusus menangani pelindungan pekerja migran, abai dalam itu kayak kok aneh gitu loh. Maksud saya ini mendingan dibubarin gitu kan. Iya, mendingan bubarin aja kan gitu loh, nggak perlu ada juga gitu loh. Gitu loh. Oke Bang, sebelum kita dalami ke sana, saya mau highlight dari pernyataan Abang, orang-orang ini direkrut sampai di kampung-kampung. Apakah Abang mau bilang ini ada jaringan? Iya, jadi sepengetahuan saya ya, dan pengalaman saya yang memang ketemu dengan para korban ini sudah cukup banyak ya, waktu saya bekerja di LPSK beberapa waktu lalu.
memang mereka punya jaringan yang cukup kuat itu untuk merekrut orang-orang di kampung-kampung ya. Dan biasanya memang ada juga contoh-contoh pekerja yang sudah diberangkatkan lebih dulu, yang itu bisa dipropagandakan sebagai orang yang sukses lah, bekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Dan banyak-banyak kan modus yang lucu-lucu juga. Ada juga jaringan yang dia menggunakan modus kawin kontrak misalnya. Atau dia menikahi perempuan gitu, yang seolah-olah perempuan ini merasa betul-betul dicintai sama ini laki-laki, dan dia bersedia untuk dibawa ke luar negeri, ternyata dijadikan asisten rumah tangga, dijadikan pekerja gitu ya, yang secara informal, secara ilegal gitu. Dan itu nggak sedikit, jadi di sana statusnya bukan sebagai istri tuh, gitu loh. Tapi dia menggunakan modus-modus yang dianggap bahwa jauh lebih mudah untuk merekrut ya. Belum lagi memang ada juga keinginan orang kita yang berangkat dengan jalur misalnya paspornya bukan paspor pekerja gitu ya. Misalnya dia ada juga yang umroh nggak pulang, begitu ya. Jadi mereka berangkat umroh dengan travel gitu ya, tiba-tiba hilang, ditampung sama kawannya atau saudaranya yang sudah ada di sana, apa di Arab Saudi dan lain sebagainya, nggak pulang-pulang, menjadi pekerja di sana. Nah ini kan saya nggak ngerti ya, apakah BP2MI sebagai badan pelindungan itu dia punya mempunyai alat ukur sejauh mana ini bisa oknum-oknum ini bisa dideteksi gitu sehingga bisa diantisipasi gitu loh. Nah saya nggak ngerti itu kalau aturan yang kita tahu bahwa dia memiliki ya, tapi seharusnya kan memang ada banyak terobosan dilakukan oleh BP2MI ketika banyak kasus ya yang ya saya rasa orang-orang hebat semua lah di BP2MI ya. Itu kan orang-orang hebat semua, banyak juga dibantu oleh teman-teman kepolisian dan lain sebagainya, yang harusnya bisa mendeteksi dan mengantisipasi kan. Tapi kok ya sekarang-karang ini kita lihat kok makin sering ya. Malah yang menggagalkan keberangkatan pekerja migran ilegal itu saya lihat kemarin teman-teman kepolisian. Peran BP2MI tidak terlihat, kan gitu ya. Makanya banyak orang tanya soal Qovadis BP2MI, ya kan gitu ya. Mana ini kan gitu ya. Ya mungkin ya nggak ngerti ya. Ini kan karena dimanapun kita berada, rasa-rasanya pimpinan, pemimpin segala macam itu kan yang mempunyai saham terbesar atas maju tidaknya lembaga itu, termasuk BP2MI. Nah kalau misalnya BP2MI itu banyak sekali hal-hal yang menjadi tupoksinya itu tidak dijalankan secara maksimal, ya berarti ada yang salah di dalamnya. Menurut saya ya, berarti ada yang salah. Itu sih ya. Iya, kalau saya lihat di Perpres nomor 22 tahun 2021, Satgas itu kalau saya tidak salah tidak hanya berada di pusat, tetapi juga ada di provinsi, ada juga di kabupaten kota. Kalau kerja kelembagaan ini terintegrasi, misalnya dengan kepolisian, misalnya kan, dengan semua pihak, mestinya kan itu bisa dicegah dari awal. Ya harusnya memang bisa dicegah, dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan kalau kita lihat itu sebenarnya kan struktur di BP2MI itu bukan polisi sekedar polisi tuh. Para jenderal ada di situ, ya bahkan deputinya dan lain sebagainya. Yang saya rasa untuk koordinasi ke aparat penegak hukum nggak sulit lah, kan gitu ya. Dan misalnya ingin mendapatkan informasi terkait dengan untuk mengantisipasi terkait dengan pekerja migran ini, ya mau yang ilegal dan lain sebagainya, saya rasa kan ada dua hal pokok yang paling penting yang harus dilakukan BP2MI. Pertama, bagaimana mereka menciptakan sumber daya manusia, pekerja-pekerja yang qualified, gitu ya, dengan berbagai caranya, pendidikan, latihan dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana memberikan pelindungan terhadap mereka. Tapi itu kan yang legal, Bang. Iya, yang legal. Yang legal itu kan. Yang legal ya. Nah, yang ilegal ini yang masalah. Nah, ilegal itu kan bukan hanya sekarang terjadi. Sudah sering terjadi. Nah, kalau sudah sering terjadi, harusnya dengan perangkat yang ada itu bisa juga dianalisis secara mendalam,
Bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini? Yang tadi di awal saya bilang, kalau tidak bisa dihilangkan ya diminimalisir lah, kan gitu loh. Betul, Karena kita ini kan bukan orang yang naif juga. Betul. Tapi kalau misalnya diminimalisir aja tidak, ya nggak bisa bermimpi juga kita itu akan hilang kan? Gitu loh. Jadi kalau menurut saya harus banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Misalnya begini. Apakah dibutuhkan BP2MI itu bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau bekerja sama dengan Baintelkam Mabes Polri terkait dengan mendeteksi jaringan-jaringan yang dianggap ilegal misalnya, kan begitu ya? Sehingga itu sebelum itu terjadi sesuatu terhadap warga negara kita di luar negeri itu bisa diantisipasi. Nah itu kan salah satu terobosan misalnya. Yang menurut saya bisa dilakukan itu. Betul, sangat bisa dilakukan. Sangat bisa dilakukan karena yang pertama ini kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Dan itu di atas segala-galanya karena gitu ya. Bahwa warga negara kita dimanapun dia berada di negara orang itu menjadi tanggung jawab negara. Gitu loh. Jadi nyawa mereka pun menjadi tanggung jawab negara itu. Makanya kadang yang paling sibuk Bu Menlu ya kan gitu ya. Kalau udah pekerja kita kan Bu Menlu kan gitu ya. Tapi peran jadi BP2MI kan nggak terlihat. Kan nggak bisa juga kita misalnya begini. Kita hanya menunggu adanya kasus kan nggak bisa juga begitu. Sudah biar saja nanti ada kasus kita selesaikan kan nggak bisa begitu kan gitu loh. Tapi bagaimana supaya kasus itu tidak terjadi? Oh kalau kasus itu tidak terjadi, pertama kan tentu proses rekrutmen pekerja-pekerja yang legal ya. Itu juga tidak mempersulit. Tidak mempersulit perusahaan TKI, tidak mempersulit orang atau masyarakat yang ingin bekerja dan lain sebagainya. Harus dihilangkan juga oknum-oknum yang kadang mencari keuntungan dalam proses itu, sehingga orang mencari jalur yang lebih cepat. Karena misalnya begini kan ribet lah. Kalau urusan-urusan yang mendingan yang informal aja lah gue lah, mendingan yang ilegal aja lah. Udah gue tinggal nyiapin uang, berapa sekian gue berangkat kan gitu loh. Artinya abang mau bilang, kalau langkah yang diambil sama negara lebih mudah dari yang ilegal, orang pasti pilih yang legal. Biasanya begitu kan, biasanya kan begitu. Orang kan begini ya, ketika dia merasa ada kebutuhan mendesak terhadap dirinya dan keluarga. Saya harus cari uang, saya harus cari pendapatan. Oh ternyata ada tawaran ini. Bekerja di luar negeri dengan gaji yang cukup signifikan. Jadi saya bisa berkirim uang ke keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melewati proses yang formal gitu ya, yang resmi, kok repot sekali ya. Panjang sekali jalurnya, harus kayak begini segala macam. Mungkin gitu juga ya. mahal. Mungkin juga mahal kan gitu ya. Akhirnya dia mencari yang jauh lebih murah dan jauh lebih mudah kan gitu loh. Tapi, tanpa mikir resiko. Nah gitu loh. Tapi ketika itu beresiko kan dampaknya ke negara juga nih. Bukan cuma diri dia, gitu loh. Jadi beban negara gitu loh maksudnya. Kan jadi beban negara juga ini. Jadi beban kita, pemerintah gitu ya. Menjadi beban pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya akhirnya mau tidak mau pemerintah itu tidak bisa tutup mata terkait dengan proses yang tadi ilegal tadi. Nah bagaimana tidak tutup mata? Yang tadi salah satunya mendeteksi secara dini. Kan begini. Dari beberapa kasus yang terjadi, saya yakin betul. Saya yakin pemerintah atau mungkin BP2MI itu punya data yang cukup akurat. Terkait mana aja perusahaan yang dianggap seringkali merekrut secara ilegal. Kan juga sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang dipenjarakan. Nah berarti jejaringnya mana saja, kan bisa digambarkan itu. Oke, orangnya mana saja dideteksi. Nah kalau misalnya itu berarti pantauan terhadap mereka-mereka terus dilakukan. Jangan sampai jejaringnya tetap hidup. Sel-sel rekrutmen terhadap pekerja ilegal ini tetap bisa jalan walaupun mereka ada yang sudah ditangkap misalnya. Nah ini kan menurut saya ya memang harus capek ya. Harus capek. Dan ya tapi kan digaji negara untuk itu dong. Kan gitu loh. Kalau ambil amanah ya ambil amanah ya. Kalau nggak jadi ambil amanahnya gitu loh. Ya kita ini kan kalau misalnya kita jadi pejabat negara digaji dengan uang rakyat, ya mau nggak mau konsekuensinya itu. Betul. Capek kan gitu ya, punya beban yang besar kan gitu loh. Ya kalau cuma mau makan gaji saja, menurut saya ya rasa-rasanya nggak fair lah. Gitu. Atau jangan-jangan ada upaya pembiaran dari sana bang. Saya pernah ketemu kasus. Sorry bang. Saya pernah jadi sekretaris jenderal masyarakat Bima di Jakarta. Nggak sedikit warga Bima itu yang bekerja di luar negeri. Banyak. Dan ada kasus terakhir 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat. Lompat dari lantai 7 apa lantai 8 dan dia patah. Nggak ada yang ngurus bang. Kami warga Bima lah yang ngurus.
Oke. Kami datang ke BP2MI. BP2MI. Apa sikap mereka? Apa jawabnya? Ya mereka hanya cari perusahaan yang rekrut itu. Waktu itu saya desak, kenapa nggak di blacklist perusahaan itu? Iya. Nggak ada juga yang kelihatan. Mau saya, apa jangan-jangan ada upaya pembiaran dari sana? Atau jangan-jangan jaringan itu ada di situ? Nah itu dia. Makanya saya bilang saya begini ya. Saya setuju itu. Bima NTB pada umumnya itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Dan saya bolak-balik tuh Sumbawa, Bima untuk ketemu sama para korban tindak pidana. Bahkan ada salah satu kasus yang saya tangani TPPU itu yang menjadi tersangka itu keluarga dari bupati sana. Di Bima atau Sumbawa saya lupa ya. Dan itu ya cukup miris lah kasusnya. Nah, merespon tadi yang disampaikan kan gitu ya, bahwa jangan-jangan memang ini pembiaran ini karena mereka juga bagian dari sindikat itu. Ada kemungkinan juga. Ya. Ada kemungkinan juga. Jangan-jangan mereka mendapatkan keuntungan juga dari itu. Ya. Nah ini yang maksud saya begini, pemerintah Prabowo Gibran ke depan itu harus tegas soal itu. Ya, ya. Pertama, kita tidak peduli siapapun yang akan dipercaya untuk menjadi kepala badan dan lain sebagainya. Silakan saja. Pak Prabowo punya kewenangan soal itu. Yeah. Tapi bahwa kita peduli yang ditunjuk itu yang memang punya komitmen tinggi terhadap pelindungan pekerja migran ini gitu loh. Iya. Apapun resikonya, kalau misalnya memang dia punya kewenangan untuk memberantas oknum-oknum misalnya dari BP2MI yang diduga terlibat, lakukan kan gitu loh. Betul. Contoh kasus yang Bima ini kan aneh. Ketika ada persoalan justru yang turun masyarakat Bimanya. Kemana pemerintah? Kemana negara? Kemana BP2MI kan begitu loh. Nah harusnya kan mereka yang melit. Kan gitu loh. Mereka yang punya kewenangan. Betul. Mereka yang punya cukup jejaring. G2G antar negara, antar pemerintah dan lain sebagainya. Mereka bisa koordinasi gitu. Kenapa mereka nggak lakukan itu? Nah ini yang menurut saya ya. Agak gemes memang. Ini agak sorry nih kalau gua agak berapi-api nih. Agak gemes memang gitu loh. Makanya harapan kita gitu ya kan 1 bulan ke depan ini nggak lama. Mudah-mudahan Prabowo Gibran juga punya perhatian khusus lah khusus lah terhadap pekerja migran ilegal yang kita agak miris lah melihat banyak kasus. Jangan melihat diri kita yang memang menganggap bahwa kita di ruang AC gitu ya. Terus hidup kita kayaknya udah cukup lah untuk makan aja sih kita nggak susah. Tapi perhatikan saja pekerja itu betul-betul susah hidupnya. Betul. Sangat susah. Saya itu datang ke rumah-rumah mereka dan ketemu sama keluarga-keluarga mereka itu. Sedih bro. Tuh gue agak merinding tuh. Gua sedih. Dengernya aja mereka untuk berangkat itu harus kayak gimana. Kadang jual-jual apa yang dia punya. Hutang-hutang. Betul. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau mereka juga punya jejaring yang bisa mendeteksi itu. Oh ini punya kualitas yang cukup baik ya. Untuk bisa dipekerjakan ke luar negeri. Direkrut dengan baik. Kan gitu ya, dilatih dengan baik, dipekerjakan kan sehat jadinya. Pasti bermartabat juga. Bermartabat juga gitu loh. Di luar negara orang iya gitu loh. Jadi sehat juga gitu loh. Kita juga nggak malu. Kan sekarang gini banyak sekali pemerintah di negara lain gitu melihat bahwa kualitas pekerja kita masih kurang mumpuni gitu. Betul. Sehingga mereka justru dikasih pekerjaan yang kelas bawah gitu. ART dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya kan juga PR juga buat kita. Sekarang begini, kita ini mau menjual keahlian masyarakat kita misalnya. Wah dia ahli dari segi perbankannya misalnya. Bisalah dia jadi kasir di sana, bisa segala macam. Atau tenaga kesehatan, tenaga kesehatan, perawat gitu kan. Ya lu latih lah kan gitu loh. Iya. Dan mereka ngeluarin duit loh bro. Bukan gratis. Mereka untuk mendapatkan pekerjaan aja mengeluarkan uang. Oke. Mereka untuk mendapatkan pelatihan aja harus mengeluarkan uang. Iya. Mereka harus mendapatkan lisensi kesehatan aja harus mengeluarkan uang. Dan uang yang mereka terima gitu ya, hasil dari pekerja-pekerja ini itu juga menghasilkan devisa misalnya. Bisa. Jadi kontradiktif kan? Betul. Belum lagi katanya banyak yang dipotong gaji-gaji. Oh banyak. Itu loh. Lah kalau kita begini ya, kalau kita tidak punya garis yang tegas terkait itu, saya rasa ya akan begini terus. Ini akan berbalik terus. Bayangkan saja saya masuk LPSK itu 2015. 6-7 tahun di situ.
sampai titik ini saya masih mendengar kasus itu. Iya. Saya masih mendengar orang disandra, disekap. Kita masih mendengar bahwa aparat penegak hukum berhasil untuk menggagalkan keberangkatan pekerja migran ilegal misalnya gitu-gitu. Kan masih banyak sekali yang terjadi peristiwa itu. Iya, jaringannya Gitu. masih ada aja Jaringan berarti masih kan. ada aja. Belum lagi yang lewat laut tuh bro. Gitu loh. Nyebrang lewat kapal, pecah kapal meninggal, segala macam. Kan banyak terjadi di Kepri segala macam itu. Ini yang menurut saya problem dari pekerja migran udah sangat-sangat serius. Jadi kalau kita bicara konteks tema kita dalam diskusi sore ini ya, tindak pidana perdagangan orang. Itu yang menurut saya harus fokus memang karena ini kan undang-undang banyak sekali memang mengakomodir soal layanan bantuan ya terhadap para korban, termasuk LPSK itu memberikan tuh. Jadi LPSK itu bro bisa memberikan terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang itu ya, itu layanan kesehatan, belum lagi restitusi, ya ganti kerugian dari pelaku dan lain sebagainya itu diakomodir oleh LPSK. Belum lagi memang kalau dirasa memang dia terancam diberikan perlindungan secara fisik dan lain sebagainya, itu ada jalan. Nah sekarang bagaimana supaya itu tidak terjadi kan begitu kan? Ya itu tadi lagi kita balik, ya bikinlah sistem yang baik. Kan sederhananya begini, ketika memang ada secara legalitas aturan undang-undang dan lain sebagainya sudah diakomodir gitu ya, ya mbok ya pelaksanaannya kan begitu loh. Nah pelaksanaannya ini tentu harus menggunakan kewenangan yang dimiliki dong. Pemerintah misalnya Menteri Tenaga Kerja kan gitu ya, Kepala Badan Pekerja Migran misalnya BP2MI misalnya gitu ya, ya harus saling bahu-membahu kan. Ini kadang kayaknya nggak mau saling tahu kan gitu loh. Kan gitu loh. Nah ini menurut saya juga kan harus ada harmonisasi lah antara Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Karena BP2MI memang khusus untuk pekerja migran. Iya, titik tekannya kan pekerja migran dan pelindungan ya. Perlindungan pekerja migran. Jadi itu udah jelas banget gitu loh. Jadi kalau pekerja migran tidak terlindungi, ya itu harusnya pertanyaan di mana BP2MI gitu loh. kan? Gitu aja sebenarnya gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Nah, kan kita jadi pengen denger nih gitu loh. Masalahnya apa sih kalian kan gitu kan? Kan gitu loh. Bisa nggak kita urun rembukkan gitu loh untuk kita bantu kalian? Karena ini dampaknya juga kepada masyarakat kita gitu. Dalam hal ini pekerja migrannya. Gitu loh. Pengen juga denger kita. Kendalanya apa sih? Kan gitu loh. Apa kendalanya karena memang perspektif yang jauh lebih kuat politiknya gitu ya? Atau rekrutmen kepala BP2MI selalu berbasis partai politik bang? Ya itu dia tadi saya bilang, apakah memang perspektifnya lebih ke politik gitu kan kita nggak tahu juga bro kan gitu loh, kita nggak tahu juga gitu. Nah ini yang kita pengen dengar gitu kan, kita taunya di ujung. Kita baunya ada kasus yang tidak tertangani dengan baik, bahwa masih banyak kasus yang terjadi ternyata kan gitu loh, yang harusnya bisa diantisipasi. Yang tadi kita bilang kan, ya kalau nggak hilang ya diminimalisir lah kan gitu. Ada satu lagi yang lebih berbahaya bang. Kalau perdagangan orang ini cenderung merugikan orang, tetapi kalau ada upaya memperdagangkan orang untuk menjadi penjahat, misalnya bang, bandar judi online. Ada kan kemarin. Ada. Ini lebih besar bahayanya. Misalnya terjadi di Kamboja. Yang abang tadi bilang yang di Myanmar itu juga ya, warga Sukabumi itu juga. Betul. Itu juga dijadiin admin judi online. Yang di luar dari komitmen awal kan? Yes. Iya, yang di luar dari komitmen awal gitu loh. Jadi ya kita udah banyak dengar kasus ya. Kita banyak dengar kasus keterlibatan pekerja-pekerja kita di jaringan judi online. Yang sebenarnya dia tidak tahu bakal dia pekerjakan itu. Nah akhirnya kan kita bertanya-tanya siapa bos besarnya. Kan begitu loh. Yang merekrut pekerja yang murah-murah ini kan gitu loh, untuk ditempatkan di sana yang menghasilkan keuntungan yang besar sekali. Yang sangat besar. Gitu loh. Gemes kan coba. Betul. Gemes lah, apalagi begini ya, latar belakang kita ini sama-sama aktivis nih. Ini kita mau hidup kita gimana pun gitu ya, darah yang tumbuh di kita ini pasti darah yang ingin sekali memberikan pembelaan terhadap masyarakat bro. Bagaimana kita memberikan perlindungan dan kita pasti ada darah itulah. Kalau misalnya memang kita ditempa sebagai aktivis, nggak mungkin hilang. Kita mau jadi ketua DPR, ketua MPR, mau jadi menteri, mau jadi apapun kita berada, kalau darah kita memang kental gitu ya sebagai aktivis, pasti ada empati yang tinggi lah terhadap masyarakat kita
Yang itu harusnya bisa juga diturunkan dari apa yang kita jabati saat itu gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya orang ngaku-ngaku aktivis gitu ya, ngaku-ngaku segala macam, lu bela masyarakat aja enggak. Padahal lu punya kewenangan. Lu mau ngejerumusin mereka. Lu ini sebenarnya apa sih kan gitu loh. Padahal gaji tetap lu makan. Fasilitas tetap lu dapat gitu loh. Kaya iya lu kan gitu loh. Gemes enggak coba? Lu kaya iya, hidup lu senang kan gitu loh. Tapi kalau lu enggak perjuangkan ini, masyarakat ini yang bisa lu perjuangkan lah. Gitu loh. Yakin gua pasti bisa itu. Pasti kalau teman-teman BP2MI ingin melakukan dengan kerja keras ya, dengan semaksimal mungkin, gue yakin betul mas bisa ditekan. Ya kalau soal jaringan tadi yang rumit itu Bang, kalau saya ini dugaan aja Bang ya. Kemarin kan kepala BP2MI itu ngomong bandar judi online itu Mr. T. Ya, inisial T katanya. Inisial T itu kan. Berarti kan beliau tahu ini jaringan yang memperkerjakan tenaga migran khususnya ya di urusan perjudian ini. Kalau tahu, kenapa masih ada kejadian-kejadian yang sama? Iya. Dan kalau misalnya dia takut, kenapa nggak dilibatkan rakyat? Simpel kan? Betul. Kita kan tahu ya metode-metode bagaimana kita melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang kita anggap itu soal nilai-nilai. Ya, kalau kau nggak mampu untuk melawan itu orang besar, kau ajak kita rakyat. Betul. Untuk melawan bersama, ayo. Betul. Benar nggak? Dan itu kan pernah kita lakukan gitu loh. Pernah kita lakukan ketika buntu. Gitu ya, buntu nih dengan kewenangan yang gua punya, yang kita punya dan lain sebagainya, buntu ini nggak bisa tembus juga. Ajak rakyat, ayo. Betul. Hanya pakai kata-kata, nggak pakai uang, nggak pakai kekuasaan. Nggak usah rame-rame juga, gitu loh. Ayo, betul, gitu loh. Betul. Tinggal kau sampaikan mana masalahnya di mana gitu. Tapi kayaknya menurut hemat saya ya ini memang belum serius lah ya. Belum. Atau jangan-jangan memang belum juga mendalami soal peristiwa-peristiwa ataupun jeroannya di BP2MI ya, terutama soal pekerja migrannya belum didalami dengan baik. Sehingga masih agak kebingungan harus melakukan apa, kan begitu loh. Okay. Karena ya kita tahu ya dari zamannya Bang Jumhur, BP2MI selalu berlatar belakang aktivis. Kan begitu ya. Tidak soal itu. Mungkin Pak SBY juga melihat aktivis ini punya jiwa empati yang cukup tinggi, jiwa perjuangan yang juga cukup kuat ya terkait dengan hak-hak dasar masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditempatkan di situ ada baiknya juga kan begitu ya. Passionnya ada. Passionnya ada kan gitu loh. Passionnya ada. Ya nggak salah juga. Misalnya masuk Nusron gitu ya, yang juga latar belakangnya aktivis. Masuk sekarang juga Benny Ramdhani yang juga mengklaim dirinya juga aktivis 98 kan gitu ya. Karena setahu saya dia dari daerah atau apa gitu ya. Ya monggo gitu loh. Jadi latar belakang apapun silakan saja gitu. Tapi bahwa orang yang ada di situ harapan kita semua ya, bahwa itu bisa berjuang dengan maksimal terkait dengan masyarakat kita yang ditempatkan sebagai pekerja migran gitu di luar negeri, itu mutlak harus dilakukan. Kalau saya ya. Siap. Karena menurut saya ya kita nggak mau lah. Jangankan gini ya, kita ngebayangin kalau itu terjadi sama keluarga kita, bro. Iya. Bagaimana coba? Iya. Bagaimana kita nggak sedih? Misalnya tiba-tiba kita dapat kabar saudara kita yang kerja di luar negeri sana dianiaya, disiksa, dan kita tidak punya tidak punya kewenangan untuk bisa menangani itu karena dia ilegal misalnya. Iya. Dan itu secara birokrasi agak sulit tuh, bro. Nggak mudah juga. Ketika mereka dalam statusnya ilegal dibanding yang legal ya, yang terdaftar dan lain sebagainya, itu kan dianggap bahwa memang mereka tidak terdata, gitu. Tidak terdaftar sebagai pekerja gitu loh, dianggap orang hilang. Tapi apakah negara membiarkan itu? Kan enggak. Kenapa bisa masuk? Diceklah orang-orang yang menjaga tepi laut kan gitu loh, diceklah itu dermaga-dermaga, kenapa mereka bisa lolos ke negara lain kan gitu loh. Kan ada duta besar semua gitu. Itu dia. Seluruh negara. Itu dia. Makanya apalagi yang tadi disampaikan, Satgas sudah sampai tingkat kabupaten kota. Kurang apa lagi? Kalau memang perlu diperkuat dengan intelijennya, masukkan lagi intelijennya kan gitu loh, supaya memang dia fokus untuk mencari informasi terkait dengan sindikat-sindikat dan lain sebagainya sehingga bisa diantisipasi. Atau mungkin support APBD kurang kali Bang. Enggak lah. Sekarang menurut saya begini ya, BP2MI itu ya selain bahwa dia juga memiliki anggaran dari anggaran negara,
tapi juga dia bisa mendapatkan uang dari para pekerja kan. Itu yang tadi saya bilang kan mereka mau bekerja aja mengeluarkan uang. Kalau dikelola dengan baik kan saya rasa begitu. Saya rasa bisa teratasi lah. Kalau misalnya memang uang yang diperuntukkan sebagai orang ingin mendaftar bekerja ke luar negeri itu dengan baik, ya saya rasa banyak hal bisa teratasi. Tapi kalau misalnya uang itu digunakan gitu ya untuk di luar dari kepentingan pelindungan pekerja migran, ya selesai sudah. Iya, kalau mental kontraktor agak berat Bang. Ya selesai sudah. Karena selisih terlalu tinggi. Selesai sudah kan gitu loh. Selesai sudah kan gitu loh. Kan beginilah, kita ini bukan orang juga yang naif. Ya. Kalau mereka mengambil keuntungan dari apa yang berproses, silakan. Tapi bahwa jangan juga mereka mengorbankan dari pelindungan yang menjadi titik utama proses ini gitu loh maksud gua. Ya sudah sih kalau lu untung, tapi lurus juga lah. Iya. Kan begitu loh. Betul. Kan sederhananya kita gitu. Kita ini kan gini ya, masyarakat Indonesia itu sangat permisif, Bro. Betul. Kita tuh sangat permisif sekali gitu. Ya sudah sih kalau emang mau diambil untungnya, tapi diurus dong guanya. Kan gitu kan, nggak ada pekerja kan, gua nggak masalah nih. Gitu loh, ngasih uang sekian, ada keuntungan buat kalian, silakan urus juga dong kita. Kan gitu loh. Jangan kau ambil uang, kau nggak urus kita, kan gitu loh. Betul. Gitu loh. Apalagi itu, haknya diambil. Apalagi haknya diambil gitu loh. Nah ini sesuatu yang menurut saya ya gimana ya, bikin gregetan lah. Ya kalau ada jiwa-jiwa aktivis kayak kita nih gemes aja gitu. Iya, pengennya aduh ngebombardir aja kita. Kenapa sih kalian kayak gini kan gitu loh. Kan gitu loh. Kenapa sih kalian kan gitu loh. Emang kalian nggak bisa gitu loh. Wah berat bro gini. Lakukanlah dulu. Iya. Kalau kalian belum lakukan, kalian udah bicara berat, itu bukannya ya jangan ambil kewenangan jangan, itu. iya, dan kalau ya nggak mampu berarti kan gitu loh. Berarti nggak mampu kan gitu loh. Ya sudah ya jangan ambil, kau ambil yang lain kan gitu loh. Misalnya begitulah. Gitu. Nah harapan kita begitu ya ke depan, karena ini momentum yang tepat transisi pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo. Ini momentum yang tepat juga kita bicara soal pekerja migran, karena memang banyak orang sudah bicara hal lain, tapi terlepas fokusnya terhadap soal-soal pekerja migran yang sebenarnya ini menjadi hak dasar warga negara ya. Mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pelindungan dari negara segala macam, itu kan hak dasar. Hak dasar betul. Hak dasar betul itu, dan hak dasar itu selalu dilanggar. Oke. Gitu loh. Nah ini yang menurut saya nggak fair. Kalau kita berandai-andai Bang. Ya. Ini andai-andai Bang. Mudah-mudahan ada malaikat yang lewat di saat kita berdialog ini. Kalau Abang diberi tugas itu. Wah nggak kepikiran sih. Kalau kan Abang ini punya pengalaman yang banyak nih soal menangani tenaga migran. Kalau Abang tiba-tiba mendapat kepercayaan itu, apa yang Abang lakukan? Yang pertama innalillahi pasti. Karena dimanapun kita diberikan tugas jabatan ya di Republik ini tentu itu tidak mudah. Oke. Itu berat sekali gitu ya. Bukan bahwa kita mendapatkan jabatan itu menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati saja, tidak. Iya. Tidak bro. Ini wallahi nih gue nggak punya ekspektasi bro. Keluarga saya segala macam biasa saja memang gitu loh. Kita serahkan semua pada takdir Tuhan saja. Tapi kalau bicara andai-andai gitu, bicara soal takdir Tuhan, satu sebenarnya keinginan saya tuh, bagaimana ketika kita diberikan kewenangan untuk memberikan pelindungan terhadap pekerja migran, lakukan semaksimal mungkin dengan juga meminimalisir potensi pekerja-pekerja yang ilegal ini. Yang ilegal. Itu aja gitu loh. Jadi berikan pelindungan itu. Jadi betul-betul dijaga mereka gitu loh. Yeah. Mereka betul dijaga, betul-betul diawasi, dikontrol supaya mereka sehat, selamat gitu loh. Mereka dapat gaji dengan baik, mereka dapat kesehatan dengan baik. Tempatkan mereka sebagai mesin penghasil devisa yang benar. Betul loh. Itu aja gitu loh. Jadi tema besarnya itu aja kalau bayangan saya ya. Walaupun saya belum tahu ya, misalnya ceruknya di BP2MI ya. Jeroannya di BP2M seperti apa. Tapi kalau bicara seandainya tadi, itu aja niatan saya. Oke. Karena sangat simpel sekali gitu loh. Negara mendapatkan manfaat, masyarakat kita juga mendapatkan manfaat. Tinggal lagi kita meminimalisir resiko yang mereka dapat. Kan begitu kan? Tinggal lagi bagaimana meminimalisir resikonya. Pertama, bikin pintar lah ini pekerja. Supaya tidak dibodoh-bodohi di sana. Itu satu, kan gitu loh. Okay. Yang kedua, kalau mereka punya kemampuan yang mumpuni, mereka juga tidak direndahkan di negara orang kan gitu loh. Berarti apa? Kualitasnya dong. Oke. Gitu loh.
rekrutmen dengan kualifikasi yang betul-betul dimaksimalkan secara kualitas. Lakukan itu. Satu lagi Bang, bagaimana dengan anak istri atau suami yang ditinggalkan bersama tenaga kerja migran? Iya kan. Apa yang harus dilakukan negara untuk memberi perlindungan? Minimal keluar dari bullying orang. Betul, jadi kan banyak stigma dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya sebenarnya pemerintah juga bisa. Kalau misalnya memang dia lakukan dengan baik, citranya kan baik. Iya. Kan ini outputnya kan akhirnya begitu, bro. Tapi kalau misalnya dia bangunnya nggak baik, outputnya jadi tidak baik. Stigmanya juga buruk terhadap keluarga. Betul. Dampaknya juga ke mereka. Betul. Tapi kalau mereka citranya baik, bukannya dampak buruk, kebanggaan buat keluarga. Betul. Ya kan gitu loh. Bisa busung dada kita kan gitu loh. Yes. Gitu loh. Nah ini yang menurut saya, ya saya sih baca ya undang-undang tenaga kerja, kewenangan BP2MI dan lain sebagainya sejak saya dulu di LPSK. Itu saya coba juga mendalami soal aturan-aturan. Rasa-rasanya bisa bro. Bisa gitu. Gitu loh. Karena memang sudah ada kewenangannya gitu loh. Sudah ada kewenangannya dan secara struktural organisasi cukup kuat loh bro. Iya. Mereka pakai polisi aktif, para jenderal dan lain sebagainya yang bisa berkoordinasi dengan Polda, Polres, kapan saja kan gitu loh. Nah kita cuma mengantisipasi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan ini tidak bagian dari sindikasi yang melibatkan juga pemerintah dalam hal ini BP2MI. Kalau itu terjadi jahat sekali menurut saya. Jahat. Itu jahat sekali. Dan itu rasa-rasanya yang gak bisa kita biarkan lah. Betul. Gitu loh. Jadi kalau memang itu terindikasi kuat ke arah sana, ya pasti kita lawan bro. Gak perlu nunggu ada takdir Tuhan gue jadi kepala badan. Kita lawan dengan apa yang kita punya gitu. Kalau perlu rampai Nusantara yang ada di 34 provinsi 305 kabupaten kota. Itu ini sudah lengkap? Sudah lengkap. Instrumen rampai Nusantara ya? 34 provinsi, masih ada 4 provinsi yang tersisa. Pegunungan, Papua Pegunungan dan sebagainya. Provinsi pemekaran baru ya? Ya kalau kabupaten kota sudah lebih dari 50% lah. Kan 305 ya. Dari luar biasa bang, 3 tahun abang bisa bentuk instrumen sampai... Iya kalau perlu kita pakai itu gitu loh. Karena menurut kan saya tuh selalu sampaikan ke teman-teman wilayah ya, teman-teman di tingkat provinsi maupun daerah, kabupaten kota, harus memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, sekecil apapun. Lihat sekitar, kalau ada yang perlu dibantu. Mereka tidak bisa mengakses layanan yang diberikan pemerintah, lakukan pendampingan supaya mereka haknya didapat, kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Dan bagian dari itu juga, kalau misalnya memang ditemukan di teman-teman wilayah segala macam adanya sindikasi ya, sindikat-sindikat yang terlihat kuat terkait dengan penempatan rekrutmen segala macam pekerja migran, ya nggak sungkan-sungkan juga kita coba untuk gedor lah kan gitu loh. Betul. Ya kita apalagi, dan ini organisasi kemasyarakatan yang legal, kita punya aktenya dan lain sebagainya, dan berdasarkan aturan-aturan pun kita juga diberi ruang untuk memberikan kemanfaatan buat masyarakat dan juga memberikan masukan kritik kepada pemerintah jika memang itu dianggap perlu untuk dilakukan. Dan menurut ya nggak bisa lah dibiarkan lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengar lah sama Mas Gibran gitu loh. Kalau ini penting gitu loh. Saya kira Pak Prabowo punya komitmen itu lah. Iya komitmen. Kita meyakini ya. Betul. Jadi jangan juga misalnya suara sumbang begini ya. Wah kemarin jangan juga ketika kampanye tiba-tiba yang dari NTT dimunculkan gitu ya. Pasca itu enggak gitu loh. Pasca itu tidak ada misalnya policy ataupun tindakan dari pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan yang selaras dengan itu. Yang selaras dengan itu. Itu loh, itu yang maksud kita ya, itu yang harus ya yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ya ke depan. Terima kasih banyak Bang Mardiansyah. Siap. Tidak terasa diskusi kita sudah 45 menit. Udah terasa ya. Sorry ya, gue kalau ngomong gitu soalnya nih. Gue ngalir aja gue. Luar biasa, terima kasih banyak kami. Satu lagi Bang, terakhir sebelum kita tutup podcast kita, Abang kasih semangat dulu pada seluruh pemuda Indonesia. Ya, untuk seluruh pemuda Indonesia dimanapun berada, di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, jangan pernah lelah untuk selalu berbuat dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, sekecil apapun itu. Salam Nusantara. Terima kasih Bang Mardiansyah. Kita salam pemuda dulu Bang. Siap. Speed, smart, solid. Speed, smart, solid. Oke.